Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Damiri Julianti Tumorang, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 53, kelompok 4 yang bekerja di BPPLK Medan. Di video kali ini kita akan bahas tentang agenda 3 lagi, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, di mana di sini kita akan membahas topik manajemen ASN dan whole of government. Baik, kita bahas yang pertama, manajemen ASN. Apa sih itu manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN itu terdiri dari dua, yaitu satu pegawai negeri sipil atau PNS dan yang kedua adalah PPK atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Apa sih peran ASN? Ternyata peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian kita bahas di sini mengenai hak PNS, yaitu ada gaji, tunjangan dan fasilitas, ada cuti, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, ada perlindungan dan ada pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara PNS dan P3K dalam hak, yaitu ada perbedaan fasilitas dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban pegawai ASN itu adalah seperti setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang paling penting adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tadi di awal ada kita singgung sedikit mengenai kode etik ASN. Ternyata profesi ASN ini berlandaskan kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Apa sih fungsi kode etik ASN? Yaitu sebagai pedoman, panduan, standar penilaian sifat dan tindakan, serta panduan norma ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yaitu untuk etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika pada diri sendiri, dan etika pada sesama ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 adalah berlandaskan sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Fungsi sistem merit ini bagi organisasi adalah untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN adalah untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit ini adalah keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN ada 4. Yang pertama adalah manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan JPT, dan yang keempat adalah organisasi dan sistem informasi. Manajemen PNS dan manajemen P3K adalah kategori dari manajemen ASN. Yang kita bahas di sini adalah manajemen ASN, tadi ada 2, manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, bagaimana sih manajemen PNS? Manajemen PNS itu terdiri dari kegiatan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, polanya, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K adalah penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja perjanjian kerja, dan perlindungan. Oke, sekarang kita pada topik whole of government. Apa sih itu whole of government atau biasa disingkat dengan WOG? Yaitu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government atau WOG ini perlu? Karena adanya ego sentral dan siloisasi. Kemudian karena adanya perkembangan teknologi dan informasi, adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, dan adanya keberagaman. Hal-hal inilah yang membuat whole of government atau WOG ini penting dan sangat dibutuhkan dalam pemerintah. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama itu adalah respon pemerintah yang terintegrasi, maksudnya adalah dalam satu sistem. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral, jadi tidak ada sekat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi kerjasama antar instansi pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sesama pemerintah pusat dan sesama pemerintah daerah, sehingga terjadilah kolaborasi dan koordinasi yang menuju sinergitas. Baik teman-teman, sekian aja video dari saya tentang poin-poin penting mengenai manajemen ASN dan whole of government. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.